Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Pertunsaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan memberikan FR soal UP atau TBK PPG Piloting 2. Ini adalah berdasarkan dengan pengalaman peserta. Dan video ini adalah termasuk video part 4, di mana part 3, 2, dan 1 itu kemarin teman-teman kita sudah bahas pada video sebelumnya. Dan linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi seperti apakah FR soalnya teman-teman? Silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita sudah masuk pada soal nomor 16. Soalnya adalah sebagai berikut. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Rudi menerapkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tujuan Pak Rudi menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah bertujuan untuk Yang pertama adalah atau bagian A, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok untuk peserta didik. Bagian B, mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan oleh peserta didik. Bagian C, melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. Bagian D, menciptakan kondisi pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan, dan menghindarkan dari tindakan kekerasan. Bagian E, mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik di satuan pendidikan. Jadi soalnya teman-teman kita kembali ke sini, intinya di sini adalah tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, jadi tujuan daripada tindakan Pak Rudi ini yaitu bagian D jawabannya teman-teman ya, untuk menciptakan kondisi pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan, dan menghindarkan dari tindakan kekerasan. Sekarang kita masuk pada soal nomor 18. Soalnya adalah sebagai berikut. Bu Siti, guru kelas 4 SD Tunas Bangsa, membelajarkan materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, Bu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik untuk menganalisis tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda berkontribusi terhadap persatuan bangsa Indonesia. Ketika menyusun materi pembelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen, cara yang tepat yang dilakukan Bu Siti adalah sebagai berikut. Bagian A, menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik dalam pembelajaran. Bagian B, tidak memperhatikan perbedaan setiap peserta didik dalam bekerja kelompok. Bagian C, fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik pada saat mengikuti pembelajaran. Bagian D, melakukan penilaian formatif tentang materi yang dibelajarkan di akhir pembelajaran yang dilaksanakan. Bagian E, menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Oke teman-teman, di sini dari soalnya kata kuncinya tadi adalah heterogen. Heterogen ini artinya teman-teman bahwa karakter peserta didik atau kebutuhan belajar peserta didik adalah berbeda-beda. Nah, jadi untuk melakukan proses pembelajaran yang paling tepat itu teman-temannya, ini adalah bagian E, menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Kita sudah mengenal teman-teman apa itu pendekatan diferensiasi, yaitu salah satu pendekatan atau metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu mulai dari gaya belajarnya seperti apa, minat belajarnya, dan kesiapan belajarnya. Jadi dengan pendekatan diferensiasi maka semua kebutuhan belajar seperti itu akan terpenuhi teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, sekarang teman-teman kita masuk pada soal nomor 20. Soalnya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah bagian A, gambar orang yang sedang membayar pajak sebagai perwujudan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Bagian B, bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bagian C, infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian D, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Dan bagian E yaitu buku cerita tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah media berbasis ICT. Kita perlu mengenal dulu teman-teman apa itu ICT. ICT ini merupakan singkatan dari Information and Communication of Technology, atau kalau dia dalam bahasa Indonesia adalah teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, media ini harus berbasis teknologi. Nah, jadi dari beberapa pilihan di sini, yang mungkin jawabannya adalah bagian D, yaitu video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman pembahasan dari beberapa soal atau FR soal peserta PPG Piloting 2 tahun 2024, dan semoga ini adalah bisa menjadi bahan referensi kepada peserta PPG Piloting 3 yang akan mengikuti ujian UP atau UTBK. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.